Halo pemirsa Antara Video, kali ini kami akan mewawancarai secara online atau via video conference dengan Profesor Dr. Amin Subandrio, seorang ahli molekular yang juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atau LBME, di mana pada kesempatan kali ini ada 3 poin penting terkait COVID-19 yang akan kami tanyakan kepada Profesor Amin. Yang pertama adalah tentang update atau progres dari pembuatan vaksin anti COVID-19, di mana LBME adalah salah satu anggota konsorsium pembuatan vaksin anti COVID-19 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret lalu. Dan selanjutnya di poin kedua ada tentang pengobatan plasma darah yang digadang-gadang menjadi salah satu alternatif pengobatan untuk pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tentang tanggapan Profesor Amin terkait herd immunity, di mana dikatakan herd immunity adalah salah satu solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan Profesor Amin Subandrio. Oke, Prof. Amin, untuk pertanyaan pertama, sejak dibentuk konsorsium pembuatan vaksin anti COVID-19 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret lalu, itu artinya sudah lebih dari sebulan. Lalu bagaimana update dari pembuatan vaksin anti COVID-19 ini, Prof? Kami dalam proses mengidentifikasi komponen-komponen mana dalam virus itu yang paling sesuai untuk dijadikan antigen. Dan pendekatan yang akan kami lakukan adalah dengan mengkonstruk satu protein rekombinan yang akan dijadikan calon vaksin. Tapi itu masih sangat awal, kita masih membuat beberapa model untuk kemudian dikonfirmasi mana yang paling baik. Dan itu diharapkan dalam waktu 1 bulan ke depan lah kita bisa ada progresnya. Oke Mas, berarti masih di tahap awal ya Prof. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya ada berapa tahapan sih pembuatan vaksin itu sampai akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat? Punya strategi sendiri, yang di setiap negara juga punya strategi sendiri, jadi kami saat ini belum bisa membuka itu. Oke, tapi tetap optimis ya Prof. Ini waktu sudah berjalan 1 bulan dan targetnya 12 bulan bisa berhasil, masih optimis di jangka waktu itu ya Prof? Ya, jadi diharapkan sebelum 12 bulan kami sudah bisa memberikan seed vaksin namanya ya, parent seed vaksin. Jadi dari skala laboratorium, kami akan memberikan itu ke industri untuk dikembangkan menjadi skala industri. Nah, jadi tugas kami yang 12 bulan itu adalah menyelesaikan skala laboratoriumnya. Berbicara tentang COVID-19, Prof, kan nggak hanya tentang pencegahan, tapi juga pengobatan. Dan informasi terbaru yang kami dapat adalah Lembaga Biomolekuler Eijkman ada kerjasama dengan Palang Merah Indonesia dalam mencari pengobatan menggunakan plasma darah. Boleh diceritakan tentang pengobatan tersebut, Prof? Nah, jadi kami bekerja sama dengan PMI, satu untuk mengidentifikasi siapa donornya yang bersedia, yaitu orang-orang yang sudah sembuh, dan minimum 2 minggu dari setelah sembuh betul. Kemudian Palang Merah Indonesia juga akan melakukan prosedur namanya plasmaferesis. Jadi akan mengambil plasmanya dari donor itu kalau mereka sudah setuju. Nah, kemudian plasma yang sudah diambil akan diuji di lembaga Eijkman untuk dipastikan bahwa memang ada kadar antibodinya itu cukup baik, dan juga memastikan tidak ada virusnya. Setelah itu perlu mungkin akan dikemas oleh Bio Farma dan untuk pemberiannya ke pasien tentu diserahkan kepada teman-teman para klinisi. Idenya adalah kalau seseorang itu terinfeksi oleh baik bakteri maupun virus, maka dia akan
membangun kekebalan, antara lain diproduksinya antibodi. Nah, antibodi itu akan bertahan cukup lama, sampai dia sudah sembuh pun masih ada. Sedangkan mereka yang sakit, mungkin antibodinya masih sangat rendah, apalagi pada fase-fase awal. Nah, untuk bisa segera mengeliminasi virusnya, maka diberikanlah namanya imunisasi pasif. Jadi antibodi yang sudah tersedia di luar diberikan kepada pasien itu. Berbeda dengan imunisasi aktif. Kalau imunisasi aktif yang diberikanlah vaksin. Jadi ini menggunakan antibodi yang sudah tersedia, diberikan kepada pasien, dengan harapan dia bisa lebih cepat sembuh kalau virusnya kita bantu eliminasinya. Nah, oke Prof, memang herd immunity ini sepertinya bisa dilakukan di Indonesia, tapi apakah memungkinkan di mana angka kematian di Indonesia akibat COVID-19 cukup tinggi? Apakah itu memungkinkan atau efektif untuk dilakukan di Indonesia? Sebetulnya pendekatan yang paling efektif sebetulnya, ya, kalau kita bisa membangun herd immunity. Nah, herd immunity itu bisa dibangun dengan dua cara. Satu dengan diberikan imunisasi, dengan vaksinasi, tapi saat ini kita belum ada. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kekebalan umum. Nah, kita selalu mendorong teman-teman di masyarakat supaya menjaga kesehatan, minum vitamin dan sebagainya, ya, makan protein yang tinggi, supaya herd immunity yang sifatnya itu alami itu bisa muncul, sehingga kalau toh kena virus tidak sakit dan tidak menularkan ke orang lain. Profesor Amin Subandrio, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pembuatan vaksin anti-COVID-19 dapat segera terrealisasikan, begitu juga dengan pengobatan plasma darah agar pasien positif di Indonesia bisa segera tertangani. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Profesor Dr. Amin Subandrio, ahli molekuler yang juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman LBME. Dari Jakarta, Amita Putri, Kantor Berita Antara mewartakan.